ada penjualan jasa mani Rasulullah. Coba aja tuh istrinya di ini biar dapat berkahnya Rasulullah begitu. Biar dapat spermanya Rasulullah melalui Habib, seorang Habib. Atau enggak, silahkan itu, Kibin. Serius Kang Tingit, serius. Gitu teman-teman ya. Kemudian ada seorang Habib yang dia itu bangkit dari kuburan dan meninggalkan seorang istri yang belum memiliki anak. Kemudian Habib tersebut bangkit dari kuburan, kemudian melakukan aktivitas persenggamaan dengan istrinya. Nah itu coba kalau masih ada Kibin tuh, cobalah kemana itu, ke makamnya Mbah Priuk. Di situ ada jasa tadi itu, jasa penjualan mani Rasulullah. Masa yang seperti itu bisa dipercaya? Lalu sekarang ini yang akan kita bahas itu pun juga akan mengulas mengenai seorang Habib yang dia itu bangkit dari kuburan, yang mana Habib itu mendatangi kepada Habib yang lain yang masih hidup dan memberikan informasi kepadanya, "Ya Habib, saya ini datang dari tempatnya seseorang yang ketika orang-orang itu menziarahi kuburan tersebut, maka dosa-dosanya, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ketika dia baru lahir brojol dari perut ibunya." Nah, kemudian sekarang kita akan mengulas salah satu Habib yang bernama Habib Hasan Al-Wari', yang dia itu bangkit dari kubur, di mana dia itu sowan kepada seorang Habib yang lain yang masih hidup tentunya ya. Karena Habib yang sudah mati itu bisa bangkit lagi, kemudian mendatangi orang yang hidup dan memberitahukan kepada Habib yang masih hidup bahwa siapapun yang ziarah kepada makamnya, maka dia dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya akan diampuni, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ketika dia lahir. Begitu. Ini cerita dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau menyebutkan keutamaan dari barzakh tarin, kuburan maksudnya. Beliau menyebutkan keutamaan dari kuburan tarin. Wahaka, dan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi menceritakan an Sayyidina Hasan Al-Wari' dari Al-Imam Al-Habib Hasan Al-Wari' annahu kharaja zata yaumin minal maqbarah, bahwa beliau itu keluar dari kuburan, falaqahu Syekh Baherni mutawallil qadha, kemudian dia itu datang setelah keluar dari kuburan, bangkit dari kuburan. Dia itu kemudian menemui seorang ulama, seorang syekh, seorang qadi yang ada di Tarim. Wasa'alahu min aina ji't. Dan beliau itu bertanya, "Wahai Habib, engkau datang dari mana?" Qala ji'tu min indi man zarahum biniyatin sadiqatin kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Saya ini datang dari suatu tempat di mana ketika orang-orang itu mendatangi kuburan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang menziarahi kuburan tersebut, sebagaimana ketika dia itu dilahirkan oleh ibunya di dunia. Artinya apa? Udah dia keluar dari kuburan, bangkit dari kubur. Kemudian yang kedua itu dia datang kepada seorang qadi,
Syekh Bahirmi. Kemudian yang berikutnya adalah dia itu menginformasikan bagi siapapun yang datang ziarah kepada makamnya para habib, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan? Nah, tinggal teman-teman ini pernah mendengar atau tidak bahwa ketika seseorang itu ziarah ke Al-Habib, Al-Wali, Al-Qutub, baik itu yang di Gresik, baik itu yang di Surabaya, baik itu yang di Tanggul, baik itu yang di Malang, di Solo, di Pekalongan, di Tegal, di mana-mana, di Bogor. Habib lebih banyak di sana ketimbang di kita, Maya. Kita boleh dibilang nggak ada ya. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semuanya adalah wali kutub. Begitu. Karena semuanya adalah wali kutub. Kalau semuanya adalah wali kutub, ketika seseorang itu mendatangi kuburan seorang wali kutub, maka setelah dia berziarah kepada makam tersebut, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Wali kutub. Jadi gitu teman-teman ya, bagaimana keluar biasaan dari Habib yang dia itu bangkit dari kubur, bertemu dengan seorang syekh, seorang qadhi, kemudian menyatakan bahwa siapa saja yang menziarahi kuburanku maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dia itu lahir dari perut ibunya. Keren. Ngeri. Ya nggak tahu wali framing atau bukan kan. Soalnya kan gini Kang Sales Kecap tadi. Ya, tadi ketika di dalam kitab ini disebutkan bahwasannya seorang penduduk Tarim saja ketika dia itu su'ul adab kepada para habib, su'ul adab kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun nggak tahu ini wali beneran atau enggak kan. Maka ketika dia dikuburkan, ketika dia berada di alam kubur, maka dia nggak dianggap lagi. Bisa jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan kisah-kisahnya seperti ini. Karena kalau tidak percaya dengan kisah-kisah seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan masuk surga itu. Tidak akan masuk surga. Luar binasa. Subhanallah. Ya, Allah. Global itu wajar aja kalau di Indonesia itu ya jual mani Rasul. Wah iya. Tadi ya saya kedatangan sahabat dari Jakarta. Yang dia itu memberikan satu informasi kepada saya tentang makam Mbah Priuk. Jadi siapa sih Mbah Priuk itu? Mbah Priuk itu namanya Habib Hasan Al-Haddad gitu kan. Yang katanya dia adalah seorang wali dan kedatangannya itu, kewafatannya itu pada tahun 1754 jenage. Ternyata dalam catatan Belanda ketika pemindahan makamnya Habib Hasan Al-Haddad itu pada tahun 1925 dan wafatnya itu pada tahun 1899. Lahirnya berapa? Tahun 1870. Umurnya berapa? 29 tahun. Nikah apa enggak? Enggak. Jadi enggak punya anak, enggak punya keturunan cenah. Tapi kemudian oleh kalangan Habib ini, bahwa Habib Mbah Priuk ini yang umurnya 29 tahun, yang sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan orang yang mendakwahkan. Kemudian kita melihat bagaimana framing yang ada di masyarakat bahwa Mbah Priuk itu adalah yang menyebarkan agama Islam pada tahun 1700-an Masehi. Pret. Oh, nggak ada bukti itu. Terus dasarnya itu diwalikan itu dari sisi. Dasarnya diwalikan kenapa? Ya supaya dapat keropaknya Kiai. Kotak amalnya. Itu kan hasilnya banyak. Bahkan di sana saat ini atau tahun-tahun ini, nggak tahu sekarang masih iya atau tidak. Dan ini pengakuan dari apa namanya? Orang yang bahasanya itu.
promotornya, apa orang yang mempromosikan lah ya. Jadi di sana itu di lingkungan makam Mbah Priuk itu ada satu ruangan yang digunakan oleh seorang Habib. Nama Habibnya saya nggak tahu. Dan dia memiliki satu kibin, ada namanya, udah di-save sama saya. Kerjanya apa? Kerjanya adalah mencari cewek-cewek, mencari perempuan-perempuan. Untuk apa? Bukan untuk dinikahi, bukan. Untuk digauli. Kenapa kok mau? Ya karena atas nama menjual mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan edan kan? Edas kan? Ada itu, ada. Allah, ngeri. Dan kebetulan Habib yang tukang begitu, tukang menjual mani Rasulullah, itu punya face yang ganteng gitu. Dan dia itu bilang kepada apa namanya kibinnya, karena dia belum selesai ngegarap itu ya, ngegarap salah satu perempuannya itu, yang ini kamu lanjutin aja wahai kibin begitu. Karena saya tadi belum selesai. Jadi pantas kalau disebut sebagai hantu bibinian, Kang Cuaks, betul. Betul. Allah, pokoknya adalah namanya, nggak perlu disebut ya. Setidaknya di sini masyarakat itu tahu bahwa kelakuannya seperti itu tuh. Dan apa namanya sesuai dengan surat. Jadi lokasi makamnya itu bukan milik dari Habib, tetapi itu adalah tanah wakaf untuk masyarakat yang kemudian diakuisisi oleh Habib. Gitu teman-teman ya. Nah itu coba kalau masih ada kibin tuh, cobalah kemana itu ke makamnya Mbah Priuk. Di situ ada jasa tadi itu, jasa penjualan mani Rasulullah. Ada penjualan jasa mani Rasulullah. Coba aja tuh istrinya di ini biar dapat berkahnya Rasulullah begitu. Biar dapat spermanya Rasulullah melalui Habib, seorang Habib. Atau enggak silahkan itu kibin. Serius Kang Tingit, serius. Nggak bohong saya itu. Itu apa namanya sahabat saya itu mendapatkan laporan langsung dari kibin yang sudah taubat sekarang. Itu. Allah. Dan mungkin masyarakat sekitar itu udah tahu. Ya kan, saya juga nggak tahu bentuk mukanya Habib kayak gimana. Artinya penyakit kelaminnya itu memang ada gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dan tadi, kalau Mbah Priuk itu bukan siapa-siapa sebenarnya. Meninggalnya sesuai dengan catatan Belanda ya. Dia itu meninggal pada tahun 1899. Lahirnya tahun 1870. Itu dianggap dan diviralkan oleh para Habib bahwa wafatnya Habib Mbah Priuk itu pada tahun 1756. Kan edan tama. Ada tujuan apa sebenarnya? Apakah untuk menunjukkan bahwa Mbah Priuk itu ya datangnya itu jauh ratusan tahun yang lalu. Nah, inilah yang perlu dipelajari, perlu diketahui oleh masyarakat Nusantara agar melek matanya. Ya itu palsu Bang Ahmad Wafi. Ya itu palsu. Sejarahnya dipalsukan, ditua-tuakan, dan seolah-olah menggambarkan bahwa Habib yang dimakamkan di Mbah Priuk itu, yang meskipun sudah nggak ada jasadnya sekarang ya, dipindah ke Ancol kalau nggak salah itu, ya, agar dibesar-besarkan. Nggak tahu tuh ada gelar wali gutub apa enggak itu. Nah, biasanya ada gelar wali gutub itu ya. Oke. Ya Allah. Terus ini, ya ini sepertinya belum saya komentari ya. Jadi gini Kiai, di rumah Kiai kan ada fotonya Syekh Nawawi misalkan, Soekarno, terus orang-orang yang ini sekiranya di zaman yang nggak ada foto Kiai, Syekh Abdul Qadir misalkan ya, dan lain sebagainya,
Wali Songo misalkan, itu nggak boleh, haram. Karena zaman itu adalah zaman itu belum ada foto, Kiai. Belum ada foto. Terus kalau pakai mukodam enggak? Kalau pakai mukodam, ya itu boleh. Karena itu keistimewaan para habaib. Jadi kalau mau majang foto ya di rumah, itu yang jelas-jelas saja cenah. Yang wali-wali dari para habaib, Habib Gresik, Habib Tanggul, Habib Malang, Habib Solo, Habib Usman bin Yahya, ya kan, meskipun apa namanya Jongos Londo itu nggak masalah, kan wali begitu kan, wali. Terus Syekh Nawawi nggak boleh gitu? Tapi kalau misalkan masang fotonya Syekh Nawawi, masang fotonya Sultan Maulana Hasanuddin, atau fotonya Wali Songo, ataupun yang lain-lain di zaman sekiranya tidak ada foto, nggak boleh, haram, nggak boleh. Artinya di sini ada upaya, memang ada upaya menghilangkan memori masyarakat, agar para masyarakat itu yang diingat oleh mereka, yang diagung-agungkan oleh mereka, yang ditawasuli oleh mereka, yang diziarahi oleh mereka, itu adalah harus para habaib. Selain itu misalkan ila hadrati Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghauthus Samadani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nggak boleh. Kenapa? Khurafat. Enggak, bukan khurafat. Makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jauh di bawah makamnya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Subhanallah. Masa yang fiktif lebih tinggi? Terus yang apa namanya, untuk wali-wali yang terkenal dari kalangan para habaib, itulah yang harus ditaruh, ya, yang harus dipasang di rumah-rumah teman-teman ini. Ada Habib Soleh Tanggul. Oh, syukron katsiron Bang Teguh Charles ya. Habib ada Soleh Tanggul itu di mana sih? Itu di Jember, Jawa Timur. Masih ada. Nggak paeh. Habib Soleh Tanggul, Habib Neon, ya kan? Habib Abu Bakar Gresik. Terus Habib siapa lagi tuh? Di Malang ya. Habib Abdul Qadir bil Faqih. Kemudian Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Kemudian teruslah dan seterusnya. Syukron katsiron Bang Ahmad Wafi, jazakumullahu khairan katsiron. Itulah yang harus dipasang. Selain itu nggak boleh. Ya. Padahal sebelumnya tentu ketika kita melihat bagaimana memori masyarakat yang dihafal oleh masyarakat, yang diketahui oleh masyarakat, yang ditawasuli oleh masyarakat itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Tetapi ketika dinyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah seorang wali kutub yang diakui oleh seluruh ulama-ulama dari berbagai kalangan, itu kalah dengan makomnya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Artinya memang ada upaya-upaya untuk menghapuskan kecintaan masyarakat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Wali Songo, kepada Sultan Maulana Hasanuddin, dan kepada ulama-ulama serta para aulia yang sudah ada di memori masyarakat. Itu perlu di garis bawah itu. Nah ini sekarang baru saya ngomong serius ini. Masa kayak gini, Kiai? Faqih Muqaddam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ma'ruf fil ard, di bumi, di dunia, maaf. Syekh Abdul Qadir Jilani hanya terkenal di dunia saja, populer di dunia saja. Tapi di barzakh, di alam kubur, dia nggak dikenal. Karena kalah dengan popularitas yang dimiliki oleh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Terus yang mau mengukur itu siapa? Yang mau mengukur bahwasannya popularitasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalah oleh popularitasnya Al-Faqihul Muqaddam, itu siapa yang mau mengukur? Emang harus mati dulu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ini miris. Makanya saya miris ini. Dengan upaya-upaya seperti itu ya. Jadi itu
Tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang Eropa ketika mereka itu masuk ke Amerika. Yang di Amerika ini ada suku aslinya itu kita nyebutnya Indian ya. Indian. Suku Indian, ada nama khususnya itu saya lupa. Dan kemudian apa? Kemudian Amerika ini karena sukunya adalah suku Indian yang sebenarnya mereka pun memiliki peradaban sendirinya. Tetapi karena hari demi hari, tahun demi tahun, sejarah-sejarah mereka itu dihapuskan sehingga apa? Sekarang yang terjadi. Di Amerika ya peradaban suku Indian sudah tidak ada sama sekali. Apache ya namanya, suku Apache ya. Cherokee, oke. Itu ya. Bayangkan nih teman-teman ya. Ketika mulainya atau masuknya doktrinasi untuk mencintai para ulama-ulama yang sudah tertanam di dalam memori masyarakat Nusantara, mau itu di Malaysia kek, mau itu di Singapura kek, mau itu di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain. Ketika mereka itu pada awalnya terbiasa untuk bertawasul dan kenal dengan sosok-sosok yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun ulama-ulama yang lainnya, Wali Songo ataupun yang lain, ya, kemudian digantikan dengan Habib-Habib. Tidak hanya dari sisi tawasulnya saja yang ditawasulkan kepada para habaib, bahkan ziarah-ziarah pun itu pun diarahkan kepada para habaib. Tunggu saja. Sekian puluh tahun ke depan, sekian ratus tahun ke depan, hilang itu masyarakat sudah nggak kenal lagi yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak kenal lagi dengan yang namanya Wali Songo, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf Asingkili, Syekh Abdul Latif Al-Minangkabawi, serta ulama-ulama yang lainnya. Hilang itu semuanya. Kenapa? Upayanya masif. Upayanya masif itu. Allah. Upayanya masif. Coba, ini teman-teman yang hidup pada tahun atau yang ketika yang sudah ngerti di tahun-tahun 90-an begitulah. Yang mungkin sekarang umurnya yang 40 tahun ya. Mulai dari tahun 90-an lah. Apakah teman-teman itu kenal dengan yang namanya Al-Faqihul Muqaddam, Umar Muhdar, Abdurrahman As-Saqqaf, Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Neon, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, dan seterusnya. Nggak bakalan kenal dengan itu. Kenapa? Karena penyebaran doktrin-doktrin itu belum terlalu masif. Nah tuh kata Bang Tengku Charles tuh nggak kenal kan? Baru sekarang saja itu mulai diperkenalkan. Faqih Muqaddam, begini dan begitu. Umar Muhdar, Ali Drus, Umar Muhdar, Abu Bakar Ali Drus, Abdullah Ali Drus, Abdurrahman As-Saqqaf, Syekh Abu Bakar bin Salim, dan seterusnya lah dari kalangan habaib. Nah itu karena lama-lama sedikit demi sedikit dicekokilah itu dengan doktrin-doktrin seperti ini. Mulailah tawasulnya Al-Fatihah ila hadrati al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa ila hadrati al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf, Abdullah bin Ali Al-Haddad, Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan lain sebagainya. Itu nanti lama-kelamaan itu hadratan kita kepada Syekh Abdul Qadir, kepada Syekh Nawawi, kepada Syekh Khalil Bangkalan, kepada Wali Songo, siap Kang Solehul Hadi. Itu akan lenyap dengan sendirinya. Itu saja mungkin ya barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa pencerahan untuk kita semua dan menambah wawasan kepada kita semua. Dan kita doakan
Mudah-mudahan untuk semua umat Islam, ya Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad, Allahumma mansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma majbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min umat Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Ya. Dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.